jalanin aja dulu. Bahasa bahasa apa itu? Hah? Sering dengar di mana ini? Kalau yang senyum-senyum dengerin ini ya, jalanin aja dulu. Sani senyum-senyum. Jalanin aja dulu. Dia mengingat apa, dia ngebayangin apa. Bisa ini kan mengajar relawan ya kita sebutnya. Nanti dari bisa disampaikan kita materinya apa, kitab apa dan sebagainya. Ya, bisa. Ini kan perdana ya, kita perkenalan aja dulu. Maunya apa? Kalau sama Amar apa? Ngajar. Kemarin juga baru perdana. Perasaan perdana melulu. Kemarin yang perdana. Ini kartunya angus terus kan? Ya, perdana melulu. Kemarin apa sih? Oh, sirah nabawiyah. Aja sirah. Iya. Dia mau ngajar sirah gitu. Bisa oke. Oke. Berarti kita nanti ada bagusnya sih adalah penunjang-penunjang yang mau diajarkan atau disampaikan kepada binaan kita. Ya kan? Kalian ngajar ngaji. Ya mungkin penunjangnya. Selama ini sebatas ngajar ngaji aja ya. Hanya baca Quran. Karena pesantren urban ditangani nama teman-teman dari Guru Dakwah. Tapi bisa saja nanti semua juga terlibat. Karena gini, saya ingin cerita sedikit tentang program atau konsep pesantren urban itu. Sebagaimana yang sudah disampaikan ke Sapura kemarin. Bahwa pesantren urban ini kan konsep kita, tujuan utamanya adalah, kalau dalam proposal itu apa sih namanya? Kalau dalam dunia pengajaran, kalian yang di Fakultas Keguruan ini, apa namanya, tujuan instruksional umum. Ya, masih ada nggak sih itu? Ada, kalau orang keguruan pasti belajar itu. Untuk mendekatkan, jadi gini, ini kan pelajaran agama ini kan dakwah. Yang kita melanjutkan dakwahnya para nabi dan rasul ini. Sekarang banyak pesantren. Pesantren itu apa sih? Ya pesantren itu ya mungkin bisa diartikan, belum dapat juga ya anunya. Entah, coba tanya ChatGPT, Gemini, si DeepSeek, entah apa dia menerjemahkan. Tapi hati-hati juga nanya sama dia itu, kadang-kadang nyasar-nyasar juga. Karena kan dia itu tergantung tulisan yang muncul di internet. Kalau dia dapetin yang menyesatkan, ya udah menyesatkan jawabannya. Saya lihat tadi menanya sesuatu, dia jawab. Kalimatnya saya kenal banget. Begitu saya lihat rujukannya, ya tulisan saya di internet dia rujuk rupanya. Apa yang saya nanya dia? Iya, karena tulisan-tulisan kita di internet itu akan direkam oleh mereka. Dan itu yang dijadikan rujukan oleh mereka. Makanya orang-orang banyak yang memberikan informasi-informasi sesat. Terutama Israel sekarang. Memberikan, dan itu udah ada korbannya. Para asatis lagi. Bertanya tentang sesuatu dan ternyata pemalsuan dari ChatGPT rupanya. Dari mana bisa dapat informasi seperti itu? Ada kemungkinan memang pihak-pihak propagandanya orang-orang Israel yang dinamakan dengan Hasbara itu. Kalau kalian baca tulisan saya di web Sabili di atas ini nih, tentang Hasbara, mereka ada ininya. Israel tuh ada di Tel Aviv itu ada fakultas syariah, fakultas agama Islam. Mereka hafal Quran. Orang Yahudi, tentara. Tujuannya adalah propagandanya, perangnya tetap perang. Senjata, perang pemikiran juga. Yang tidak mempersiapkan itu tuh umat Islam. Ada yang mempersiapkan, tapi ya itu kadang suka oleh sesama mereka sendiri, sesama kita sendiri. Jadi rapi, Yahudi itu rapi. Makanya negara sekecil itu 50 juta orang bisa mengalahkan 2 miliar kaum muslimin. Yang 2 miliar melihat saudaranya dibantai cuma melongo saja. Ayah, ini memang ini faktanya. Karena apa? Banyak faktor.
itu juga yang mungkin insya Allah akan kita bahas. Banyak faktor. Maka apa yang kita lakukan saat ini sebenarnya adalah bagian-bagian kecil dari membangun susunan-susunan batap bangunan umat ini. Jadi kita adalah bagian dari itu. Maka kita harus bangga berada di barisan ini. Maka kita mempersembahkan apa yang kita bisa yang terbaik untuk Allah. Berbakti. Allah tidak butuh ini, tapi kitalah yang ingin mempersembahkan yang terbaik ini. Itulah ubudiyah. Itulah penghambaan. Jadi insya Allah kita akan memberikan materi-materi penunjang. Jadi pesantren itu tadi. Jadi kan pesantren bisa diartikan sebagai pesantrian, tulab. Kalau di Afghanistan namanya Taliban. Wah, jadi kita mau bentuk Taliban. Memang iya. Taliban itu artinya santri. Jadi orang-orang yang alumni madrasah-madrasah mereka lalu berkumpul bersama angkat senjata. Karena memang keadaan negeri mereka menuntut itu. Ya kalau kita kan tidak menuntut itu. Kita menuntut yang lebih soft sebenarnya. Ya. Jadi pesantren ini adalah bagian dari dakwah. Kita sebarkan ke sebanyak-banyaknya ke manapun kita bisa masuk. Nah kan tidak semua orang mampu menyekolahkan anaknya ke pesantren. Ada yang tidak mampu, ada yang memang tidak mau. Tidak mau dalam arti dia tidak mau jauh dari anaknya. Karena tidak semua anak bisa berpisah sama orang tua, bisa bahaya. Ya. Apalagi yang anak-anak kecil. Nah kita ya sudah. Ibarat ya sebenarnya hampir sama dengan metode ekonomi sekarang. Orang jual beli sekarang. Dulu kita mau beli apapun, datang ke pasar, datang ke mall, ya kan? Sekarang orang itu yang datang ke rumah kita. Ngetok pintu. Bilang apa? Fasih betul ya. Sekarang begitu zamannya. Makanya lihat toko-toko di mall-mall udah pada tutup. Ya. Pasar Tanah Abang udah pada sepi. Itu karena memang kita pun begitu. Bukan berarti pesantren sepi, enggak. Jadi ada yang mengantarkan anaknya itu ke lembaga-lembaga pendidikan. Kita membawa, kami datang ingin membawa pendidikan pesantren itu di tempat-tempat Anda. Dengan syarat Anda sediakan saja mushola atau masjid. Kami ngajar di situ. Nah, itulah konsep pesantren urban. Kenapa urban? Karena yang banyak membutuhkan ini adalah kota. Kalau di kampung-kampung orang masjidnya pada ngaji. Kota ini nih. Terutama ibu kota Jakarta ini. Masih ibu kota bukan? Bukan. Jakarta lah, dari Jakarta. Bukan ibu kota. Ibu kotanya di sana diisi sama jin buang anak. Potong nih. Jadi orang miskin kota, kalau teman-teman kita nyebutnya miskin kota, itu jahat. Mereka cenderung menjadi penyakit masyarakat. Tapi kalau sekarang di kampung-kampung pun sama. Mental orang jadi sama. Dulu kita orang kampung itu pasti lebih sopan, lebih baik. Kalau sekarang udah hampir sama semua. Jadi orang kota semua gara-gara informasi-informasi di gadget itu. Nah, kita tidak mungkin membiarkan ini dong. Kita harus ada kiprah. Apa yang kita bisa? Nah, jadi salah satunya adalah dengan berdakwah ke seluruh generasi, termasuk di urban ini, di kota ini. Kota dalam artian masyarakat kota ini lebih banyak membutuhkan dakwah dibanding dengan masyarakat daerah. Kalau dulu banyak organisasi dengan berdakwah di pedalaman, kita tidak bisa main pedalaman, kemampuan kita tidak ada. Di kota inilah banyak sebenarnya yang lebih membutuhkan dakwah itu sendiri. Karena orang di daerah sana, biarpun kata mereka dia kampungnya tidak ada listrik, jalannya jalan tanah, tak ada transportasi pun, tapi mereka kekeluargaan masih dekat. Hidup orang jadi bahagia. Ada problem, tapi tidak seperti orang kota ini yang seakan-akan semuanya mereka hidup sendiri. Ya. Pagar rumahnya pun tinggi-tinggi. Hidupnya pun sudah nafsi-nafsi di ibu kota. Kata? Nggak tahu kalian. Nggak tahu kan? Belum lahir kalian lagu itu ada.
Kata Bang Haji Roma Irama. Udah, jangan di googling. Jadi itu dulu tuh tahun 70-an lagu itu. Sekarang bagaimana lebih ini lagi. Nah, jadi keras, kehidupan di kota keras. Akhirnya banyak kejahatan-kejahatan itu berasal dari kota-kota besar. Itulah makanya perlu pesantren urban ini sebagai salah satu usaha kita sebagai juru dakwah, pewaris para nabi dan rasul untuk melaksanakan kewajiban ini. Sebagai apa tadi? Persembahan terbaik kita kepada Allah. Itu harus kita tanamkan itu. Ya. Jangan kalah sama Raymond Lal tadi. Udah di googling belum Raymond Lal? Ada nggak dia? Dia bisa hafal Quran, bisa belajar bahasa Arab demi menghancurkan Islam. Dia punya tujuan mulia dalam versi dia. Dia berjihad dalam versi dia. Perang suci. Mereka nyebut ini kan Holy War. Perang salib itu. Ya kita juga begitu. Jadi ini kegiatan ini, maka pesantren urban itu konsepnya nanti adalah memasukkan pelajaran-pelajaran pesantren ke TPA TPQ yang ada. Kalau sekarang TPA TPQ itu sekadar orang belajar ngaji gitu kan, baca Quran, sebagaimana di kampung-kampung. Alhamdulillah. Nah sekarang kita pengen nilai tambahnya. Jadi adakan pelajaran bahasa Arab di situ, ada pelajaran agama, Quran, hadis. Jadi nanti kita bikin target-targetnya. Ini kan selama ini masih trial terus ini. Nanti di Pancoran ini kan yang pertama kita mencoba pesantren urban ini. Nanti harus ada evaluasi. Makanya ada santri yang berapa orang tuh? 8 orang ya? 8 orang ya, itu. Konsisten ya. Itu dicatat aja, didaftarkan. Kita berikan kepada mereka fasilitas-fasilitas nanti. Tugas kalian tuh untuk mencari donasinya. Maksudnya reward yang bisa membuat mereka orang tuh semua perlu identitas. Nanti kita bikinkan seragam buat mereka. Itu kenapa TKTPA itu ada seragamnya, supaya identitas itu ternyata perlu. Dengan itu mereka merasa punya identitas. Itu tadi pentingnya nama. Karena dengan nama itu orang mengingat. Bukan masalah jangan orang bilang apalah arti sebuah nama. Kalau tidak ada nama, saya mau manggil apa? Jadi identitas itu perlu. Penyemangat identitas itu. Jadi nanti bisa dibikinkan seragamkah mereka, bisa apalah yang nanti kita bisa berikan kepada mereka. Jadi mereka adalah peserta pesantren urban. Nanti bisa ada ijazahnya. Jadi itu program dia terkonsep, tapi bukan kayak selama ini kan kita ngajar ngaji ya udah, yang penting udah bisa ngaji udah, gitu kan. Nah ini dia lebih terkonsep lagi. Ini program tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan pembangunan masjid, pesantren, tanah, tidak perlu. Cukup di masjid dan musola Anda masing-masing. Sediakan saja. Kami datang. Tapi memerlukan banyak orang, ya kan? Banyak kurir dakwah, makanya saya namakan mereka ini kurir dakwah. Kan memang jadi kurir. Tapi cuma dia nggak bilang paket aja. Ngaji, bahasanya bukan paket, tapi ngaji. Ini perlu banyak orang. Selama ini kan kurir dakwah cuma 4 orang. Ya, Abdullah dan kawan-kawan. Ini perlu tenaga banyak orang. Nah, orang yang bagaimana? Orang yang punya kapasitas ilmu dong tentunya. Nah, ini yang perlu tidak mesti lalu alumni pesantren juga. Kadang banyak juga alumni pesantren nggak mau ngajar gitu-gituan. Karena mungkin memang orientasi dari awal belajar udah beda. Jadi intinya nanti insya Allah akan ada materi-materi penunjang di mana para relawan-relawan ini bisa menjadi bagian dari kurir-kurir dakwah itu yang bisa ngajar di pesantren-pesantren urban. Karena pasti harus banyak tempat-tempatnya di mana ada. Dan ini bukan hanya untuk tempat pemulung. Enggak. Kita masuk kemanapun, hatta ke kawasan elit pun kita masuk. Tadi saya melampaikan dakwah BIK ini, dakwah lapangan ada 2. Pertama marginal, kedua elit, dakwah elit.
Nah, yang sudah kami kerjakan dakwah marginal, dakwah elit nggak ada yang bisa ngerjain. Nah, bayangkan tuh. Malah yang elit nggak bisa ngerjain. Dakwah elit itu maksudnya apa? Kita dakwah di hotel-hotel, orang peserta bayar 5 juta. Kenapa harus begitu? Bisa jadi itu nanti subsidi silang. Jadi siapa bilang dakwah tidak bayar? Yang tidak bayar itu orang yang tidak mau bayar, tidak usah bayar. Orang-orang kaya ambil duitnya supaya mereka mensubsidi orang-orang marginal ini. Karena itu problem-problem di dakwah marginal itu banyak. Saya nggak tahu kalian udah nemuin belum. Yang minta duit udah banyak belum? Ada yang sakit, ada yang kontrakannya mau diusir, ada belum? Mungkin belum. Nah kalau di saya sudah pusing. Tapi dengan kegiatan-kegiatan yang ada itu, jadi kan kadang-kadang ada orang nitip zakat, nitip. Tapi memang kita perlu dokumentasi, publikasi itu perlu. Makanya kenapa dari amal produktif yayasan yang menaungi kurir dakwah yang ini perlu ada dokumentasi itu bagian dari ketika kita minta donasi ke publik, maka kita berkewajiban secara moral untuk menyampaikan pelaporan kegiatan dakwah kita kepada publik juga. Bukan ria. Ini pelaporan. Kecuali kalau kita semua pakai duit sendiri, silahkan. Kalau sembunyi-sembunyi aja. Tapi ketika kita sudah pakai uang umat, wajib kita secara moral ya, sekalipun orang yang nggak minta, untuk menyampaikan kepada umat. Ini loh kegiatan kami. Inilah yang Anda kasih donasi ke saya ini kemarin nih. Ini nih anehnya. Makanya nanti mau kita foto-foto dulu. Ada kegiatan sembari nanti saya akan memberikan bingkisan dari donatur beras masing-masing. Keberatan nggak bawa beras? Kalau keberatan, kalian boleh sumbangkan ke sini, ke pesantren ini. Jadi yang keberatan aja, yang mau bawa silakan bawa. Kalau di kosnya merasa, bawa beras ini dijual lagi nanti. Daripada saya jual, sumbang aja, silahkan. Yang penting kita foto-foto dulu bawa beras ini. Saya cuma menyampaikan kepada donatur, ya, alhamdulillah beras yang nanti ini dari jamaah pengajian saya. Kasih berapaan? Udah bilang Ustadz, terserah bagikan ke siapa saja. Iya, saya bingung juga bagikan ke siapa ya lagi ya. Kalau dibawa ke satu titik dakwah nggak cukup, nanti kalau titik dakwah itu kan kita nggak boleh bagi satu. Ingat nggak yang kemarin ditawarin sama PLN? Gimana itu jadinya tuh yang kemarin? Power, Indonesia Power. Nah itu kan dia mau ngasih cuma berapa dia mau ngasih? 70 akhirnya semua, tapi 2 kali. Iya 70, sementara orang kita ada 90 misalnya. Nanti yang 20 gimana? Nah gitu. Itu harus kita pikirkan juga tuh. Cuma kan nggak mungkin kita kalau misalnya donatur ngasih segitunya, tinggal pandai-pandainya kita mau membagikannya bagaimana. Itu nanti kalau ada kegiatan-kegiatan kita, ada saja. Yang penting pandai mempublikasikan dan mendokumentasikan. Ya, saya harapkan itu ada timnya nanti. Selain dari tim kurir dakwah, juga tim dari kalian yang belum punya nama ini tadi, carilah namanya. Nah itu juga bisa mempublikasikan ini. Nanti tuh dari situ nanti ada saja permintaan-permintaan di mana kita, ini banyak loh. Ini setelah dapat yang pancoran ini, kami dipanggil lagi ke Klender situ. Ada juga rupanya sama. Anak TPA juga, tapi yang ngurus nyai-nyai, nenek-nenek. Siapa? Nenek-nenek umur berapa itu? Bu itu tuh. Ada 70-80 kali umurnya. Masih ngajar ngaji. Iya. Dia masih ngajar ngaji. Panggilan Allah. Allah yang panggil dia. Makanya yang begitu-begitu kadang tak perlu orang-orang pintar terlalu pintar. Pintar terlalu banyak anunya. Oh, nanti bagaimana ini, akhirnya nggak jalan. Nanti saya akan perkenalkan dengan seorang binaan kita, Bu Sari nanti. Sebenarnya bisa Bu Sari. Bu Sari itu menjadi contoh. Di sini nih, Rawamangun sini. Di depan Ibnu Chaldun. Kalau siapa Ibnu Khaldun? Kalau kamu kan Ibnu Khaldun ya. Ini Ibnu Chaldun. Tapi kamu tahu nggak isi hubungannya apa? Ya asalnya dari sini. Lalu buka cabang di Bogor, Ibnu Khaldun. Lalu misah. Jadilah di sana pakai Ibnu Khaldun pakai K, di sini tetap pakai C, ejaan lama. Ini tertua, berdiri tahun 1950. Ibnu Chaldun yang ini, Ibnu Khaldun. Cuma dipakai C. Ya. Universitas tertua di Jakarta masih dipegang oleh UNAS, Universitas Nasional.
tahun 1949. Kalau se-Indonesia UII, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 1945 kalau tidak salah. Nah ini nih, termasuk tertua nih Ibnu Chaldun ini. Tapi itu melahirkan para pejuang Masyumi dari situ semua. Yang terakhir rektornya Pak Anton Timur Jailani adalah pejuang Masyumi. Nggak tahu sekarang siapa. Di belakang situ tuh. Jadi Bu Sari ini adalah binaan kita tadi di sini di daerah yang kebakaran itu ya, di Rawamangun situ kan ada tempat pemulung tadinya itu. Jadi binaan kita di situ. Dari mulai dia ngajar, seingat saya dari tahun 2016 kami masuk ke situ, 2016 dan 2017 kami masuk ke situ. Ya dia belajar Iqra sama ibu-ibu, banyak ibu-ibu pemulung. Lalu digusur, 2-3 kali digusur itu tempat mereka berpencar-pencar, ada yang di sebagian di situ. Lalu sekarang pengajiannya di masjid yang Pura Bali ini. Masih mereka mau ngaji, lalu yang bapak-bapaknya pindah ke depan Arion sana. Ada tempat pemulung juga situ khusus bapak-bapak. Kita ngaji juga di situ. Nah, Bu Sari ini dengan segala keterbatasannya, yang suaminya di PHK, terus dia hanya bekerja sebagai tukang urut, tinggal di kontrakan 4x3. Tapi dia pas dia tinggal di situ, dia ngajak anak-anak situ, anak-anak kecil tuh ngaji. Sampai berapa? Sekarang berapa di situ? Ada 30-an ya. Sekitar itu. 30-40-an. Dia pokoknya sampai mulai dari 10 orang, 20 orang. Ngaji di mana? Di kontrakan dia yang kecil itu. 3x4 itu. Di situ dia tidur, di situ dia dapur, di situ dia... Itu, kan rata-rata kontrakan di sini begitu. Dia ngajar ngaji. Dia tidak hafal Quran. Dia bukan lulusan pesantren. Mungkin cuma baru tamat Iqra 6. Tapi karena ada kemauan. Bisa tuh. Tidak ada tempat. Itu di antara banyak alumni fakultas dakwah, wah saya harus punya dana dulu, saya harus ada gedung dulu, harus ada semua. Tapi kemauannya tidak ada. Itu generasi-generasi cengeng sekarang. Masa kalah sama Bu Sari yang tidak punya rumah, tidak punya kerjaan, masih dia ke rumah kontrakan, harus dia berpikir bagaimana hidup besok. Tapi dia tetap aja ngajar ngaji. 3 tahun dia jalan baru kami tahu. Tidak pernah dia kasih tahu. Padahal dia ngaji sama kita. Itu pun tahunya juga tidak kesengajaan, tidak sengaja. Tapi Allah memang ingin memberitahukan ke kami. Barulah kita bantu, kontrakin rumah sebelahnya, khusus buat anak-anak ngajar ngaji. Tidak pernah dia meminta apapun. Jadi tahunya dulu itu lupa juga saya. Tapi kebetulan, ternyata Bu Sari yang selama ini kita ngaji sama kita ini, dengan bacaan Quran masih terbata-bata, dulu itu, dia juga sudah ngaji puluhan anak. Bisa. Bukan lulusan pesantren, tidak ada hafal Qur'annya, tidak ada juga hartanya, tapi bisa. Nah, itulah. Nah, prinsipnya, ingat, jadikan ayat ini prinsip. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Terus kan, apa terusnya? Siapa tadi yang jawab? Hah? Apa tadi? Kamu jawab tadi ya? Oh, kosong. Terusnya apa? Ganti surah. Bukan ganti surah, langsung. Itu ayat terakhir surah Al-Ankabut. Wa innallaha lama'al muhsinin. Baik, nah ini kalau gitu ini sajalah materinya. Itu tulisan saya di web di pesantren Bina Ihsan Kamil supaya kalian tahu juga bahwa saya berdakwahnya di web pesantren. HP mana? Nggak punya HP? Hah? Dibuka HP. Ayat berapa, Ustaz? Enggak, lihat aja tulisan saya dulu. Biar viewersnya makin banyak. Sekarang kalau nggak ada viewers, nggak tersebar dakwah ini. Iya benar. Jadi engagement tuh harus diangkat. Kita di YouTube, saya ngaji di YouTube yang nonton 15 orang, sudah 2 tahun. Ya itu nggak apa-apa lah, tapi yang penting kita ada dulu. Cari, bukan yang Sabili ada yang di pesantren Bina Ihsan Kamil. Judulnya apa saya kasih judul itu? Nah itu pemilihan judul juga penting juga tuh. Itu salah satu sumber AI juga tuh. Karena tulisan itu eksklusif. Tulisan saya selalu eksklusif. Benar, karena hasil pikiran sendiri. Apa ya?
Di bawah naungan ayat terakhir surah Al-Ankabut. Itu seingat saya judulnya. Di bawah naungan ayat terakhir surah Al-Ankabut. Dapat? Nanti baca lagi di rumah. Tapi sekarang coba baca. Baca dari awal. Itulah materi kita sekarang. Siapa yang mau baca? Fauzi, baca Fauzi. Benar nggak? Di bawah naungan surah ayat terakhir surah Al-Ankabut di Pesantren Bina Insan Kamil. Web Pesantren Bina Insan Kamil. Yang fotonya juga eksklusif itu foto asli santri BIK lagi ngajar. Ada nggak? Semakin lama kamu cari, semakin lama jodohmu datang. Gimana? Ya lama berarti. Ya udah, siapa yang dapat? Siapa yang dapat? Ina, yang mana Ina? Ayo silakan baca. Nanti mau pulang belum? Belum. Nanti, sekarang? Enggak. Ya udah Liko aja sana. Enggak, kalau nanti udah selesai. Oh, udah selesai, nanti beresin ya. Oh, Liko di mana? Di depan rumah. Oh, rumah baru. Ya. Ya udah. Budi ikut nggak? Iya, semuanya satu. Ya udah, pokoknya kalau pas kami udah bubar, nanti sisanya ambil. Ya. Karena ikutin tolong foto aja ya. Ya. Silakan. Subulana, jangan panjang. Ya. Iya, semua baca tulisan itu. Artinya orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Baca terus artikelnya. Sebuah ayat yang sangat agung bila ditadaburi. Allah Ta'ala menekankan pembalasan bagi orang yang telah menempuh jalannya. Niscaya akan dibukakan jalan-jalan berikutnya yang lebih banyak lagi. Jelas ayat ini turun sebelum masa diwajibkannya jihad perang karena dia turun di Mekah. Sementara kewajiban jihad baru turun di Madinah. Oke. Maksudnya itu sebenarnya ada prolognya agak panjang tapi tidak tertulis di situ. Jihad, kata jihad, walladzina jahadu fina, orang yang berjihad di jalan kami. Apakah maksudnya jihad itu perang? Dalam konteks ayat itu turun belum, karena ayat itu turun di Mekah. Selama di Mekah belum ada kewajiban untuk berjihad perang. Terus jihad apa dong yang dimaksud? Nah, itu yang dibahas. Meski para ulama tafsir seperti At-Tabari dalam tafsirnya menyatakan jihad di sini dimaknai jihad perang, tapi bila melihat konteks turunnya ayat maka jihad di sini bermakna lebih luas, tidak hanya peperangan tapi juga mencakup berbagai macam kesungguhan menempuh kebaikan semisal amar ma'ruf nahi mungkar. Dakwah. Itu kan yang dilakukan Rasulullah di awal-awal pertama ngajak orang buat ke Islam dulu. Itulah jihadnya. Jadi dakwah itu jihad. Jihad itu sendiri artinya apa? Mengeluarkan kemampuan maksimal. Itu namanya jihad. Jadi kalau belum maksimal berarti belum jihad. Apa hal terakhir yang dimiliki orang? Nyawa. Kalau nyawanya sudah tidak ada, selesai kan. Ya, makanya pemberian nyawa dinamakan jihad. Karena itu yang paling maksimal. Itu kata jihad. Jadi segala upaya kita yang mencapai maksimal kemampuan, itulah jihad. Terus? Amar ma'ruf nahi mungkar yang merupakan tujuan utama jihad perang. Mujahadah nafsi atau berjihad mengendalikan hawa nafsu. Ya, termasuk jangan orang malas ibadah, itu dilawan. Orang pengen bermaksiat, itu dilawan. Itu mujahadatun nafs. Termasuk di dalamnya berjihad memperbanyak amal ibadah, sholat malam, puasa sunnah, dan infak sedekah. Beberapa pernyataan ulama tafsir yang mendukung ini adalah misalnya Ibnu Attiyah dalam tafsirnya Attiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar Al-Wajiz ketika membahas ayat ini mengatakan baca artinya aja.
Ini sebelum jihad terminologis jihad perang, tapi maksudnya adalah jihad umum dalam agama Allah dan mencari keriduannya. Lalu dia mengutip pernyataan Abu Sulaiman Ad-Darani yang mengatakan, bukanlah jihad di ayat ini berupa memerangi musuh semata, tapi mencakup monolog agama, membantah para perusak, menghancurkan orang zalim, dan yang besarnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Termasuk pula diantaranya adalah mengendalikan hawa nafsu dengan penuh kesungguhan. Mujahadatun nafsi, untuk selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jihad terbesar. Demikian kata Hasan al-Basri. Dalam tafsir As-Sa'labi At-Ta'labi As-Sa'labi Al-Kaswaf wa Al-Kashfu Al-Bayan. Al-Kashf wa Al-Bayan yang tentu punya nilai tersendiri karena biasa menyebutkan riwayat bersanad lengkap. Ketika menafsirkan Coba diam, ayat pernah baca. ini di jilid 7 halaman 290 diperoleh pernyataan lain dari Abu Sulaiman Ad-Darani dengan sanadnya. Dia berkata, yaitu orang yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui, maka Tuhan mereka akan menunjukkan kepada mereka hal-hal yang belum mereka ketahui. Itu dia poin. Amalkan ilmu yang telah kalian ketahui, ajarkan dia. Nanti Allah tambahkan ilmu itu, ilmu yang lain. Jadi mulai aja dulu, nanti Allah kasih jalan-jalan berikutnya. Kita mau dakwah. Tapi lanjutkan dulu deh, lanjutkan, akan sampai ke situ. Lalu diselaraskan dengan pernyataan Umar bin Abdul Aziz yang ketika dia menjelaskan begitu gamblang di hadapan para ulama di masanya, membuat seorang hadirin yaitu Wadin bin Atta terkagum-kagum sampai bertanya, dari mana kau mendapatkan pengetahuan itu wahai Abu Marwan? Kunyah Umar bin Abdul Aziz. Maka Jadi Umar bin Abdul Aziz, oh kok kayak pinter banget nih, di mana dia belajar gitu. Maka apa jawab Umar pun menjawab, kita ini jadi gelap terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui, lantaran yang sudah kita ketahui tidak kita amalkan. Kalau saja kita mengamalkan sebagian saja dari ilmu yang telah kita ketahui, niscaya itu akan menyebabkan kita mengetahui hal-hal baru yang tidak Kasih dilakukan lagi badan kita. berikutnya, tanpa kita sadari. Tak kalah menarik adalah pernyataan Fudail bin Ayo, Iyad. sebentar dulu. Saya mau jadi sering saya ceramah, ngajar di mana-mana. Udah baca nih, ngajar kitab misalnya, oh saya nggak tahu nih, nggak ngerti, udah cari tanya, nggak ngerti juga istilah ini apa ya. Ya udah, nanti pas pelajaran mau saya skip aja ini. Kan toh murid-murid juga gak ada yang baca kan, cuma saya doang yang baca kitabnya. Nanti rencananya begitu. Begitu sampai saya ngajar, pas ketemu kalimat itu tiba-tiba bisa saya menerangkannya. Setelah ngajar, dari mana saya tahu tadi itu ya? Itu ternyata ada dikatakan juga oleh Ibnu Qayyim. Itu gini, itu orang bersedekah harta, nanti Allah tambahkan lagi harta. Orang bersedekah ilmu, nanti Allah tambahkan juga ilmu. Begitu. Jadi ada ilham tiba-tiba. Itu sering, sudah bukan sekali dua kali saya mengalami itu. Ini rencana kita mau skip aja nih. Tapi tiba-tiba pas nerangin, loh kok saya bisa ya nerangin yang ini? Padahal tadi rencana mau di skip. Itu contohnya. Itu dikatakan salah satu penjabaran dari apa yang dikatakan Umar bin Abdul Aziz tadi. Tak kalah menarik adalah pernyataan Fudail bin Iyad yang juga dinukil oleh As-Sa'labi meski tanpa sanad. Beliau mengatakan yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu maka pasti kami beri dia hidayah untuk mengamalkannya. Hidayah untuk mengamalkannya. Itu yang paling penting. Jadi kembali lagi mencontoh Ibu Sari tadi. Tidak ada banyak apa ilmunya, tapi dia bisa. Di saat anak-anak pesantren gak ada yang bisa, lulusan-lulusan luar negeri doktor kebingungan mau mulai dakwah dari mana, nah itu dia bisa. Kenapa? Karena dia memulai. Dia sudah jahadu fina, baru kemudian lanah dian nahum sebulan. Setelah udah mulai, nanti akan Allah kasih petunjuk jalan-jalan berikutnya kayak kita nih. Mulai aja dulu, ngajar aja dulu kita di sana. Nanti akan ada jalan-jalan berikutnya yang Allah kasih, gitulah kira-kira. Terus terakhir adalah pernyataan sanada yang juga dikutip oleh As-Sa'labi, yaitu pernyataan Abdullah bin Zubair meski tanpa sanad. Hikmah ilmu kebijaksanaan berkata, siapa yang mencariku tapi tidak menemukanku, maka carilah aku pada dua hal. Yang pertama, mengamalkan dengan sebaiknya ilmu yang telah dia kuasai. Yang telah ada amalkan dulu. Yang kedua, meninggalkan keburukan yang telah dia ketahui. Yang kita udah tahu nih jahat, udah tinggalin.
Dari kesemua pernyataan ini terdapat kandungan bahwa jihad di jalan Allah dalam ayat ini ditunjukkan kepada siapa saja yang hendak menempuh jalan menuju keridhaan Allah berupa semua perbuatan baik. Nah, maksudnya kalau itu dilakukan, nanti Allah kasih tambahan itu yang dinamakan basirah. Jadi basirah itu cahaya dalam hati, Allah terangkan. Makanya tiba-tiba ada aja jalan. Tapi bukan berarti tanpa ujian. Tetap ada ujian. Oke. Nah, apa yang sudah kita ketahui bahwa itu baik, maka segera amalkan. Jangan lagi ditunda-tunda. Jangan menunggu ilmu sempurna karena memang tidak ada yang sempurna. Amalkan saja apa yang telah diketahui sebaik mungkin sebagai persembahan terbaik untuk agama Allah. Niscaya nanti Allah akan bukakan jalan-jalan yang lebih luas yang bahkan sebelumnya tak terbayangkan oleh kita. Praktiknya, kalau kita sudah punya rencana kebaikan tapi mungkin masih gelap progresnya ke depan, maka jangan terpaku pada perkiraan progres. Lakukan saja apa yang kita bisa dan kuasai bila kita yakin itu diridhoi Allah dan merupakan jalan kebaikan. Nanti bila itu telah dilakukan, maka Allah akan membukakan berbagai jalan kebaikan berikutnya. Contoh orang yang ingin berdakwah di lingkungannya. Mulailah dengan hal kecil yang pasti dia bisa, semisal mengajar ngaji anak-anak. Terus. Nanti dari situ Allah akan bukakan jalan lain, misalnya para bapak dan ibu pun juga minta diajari ngaji. Itulah kayak yang kita lakukan di dakwah marginal di BIK ini. Anak-anak dulu, ibunya ngantar. Sebenarnya ibunya di luar sana main judi. Beneran, ada di sana tempat lah. Lama-lama pengen ngaji juga ini ibu. Nah udah, ajar ngaji. Main judi, ngaji. Lebih lucu lagi kalau kita dakwah di kalangan anak-anak pang. Tiba-tiba datang, maaf dah terlambat, tapi bawa minuman di mulutnya. Ya dia mabok, tapi ngaji juga, nggak apa-apa. Terus? Setelah itu akan datang para donatur mengusulkan pendirian rumah Al-Quran. Selanjutnya bisa jadi datang lagi orang yang mewakafkan tanah buat dijadikan pesantren dan begitu seterusnya. Intinya adalah mulai dulu dari satu jalan, amalkan apa yang telah kau ketahui sebagaimana pesan Ad-Darani dan Umar bin Abdul Aziz di atas. Niscaya jalan yang tadinya gelap atau tak terpikirkan olehmu akan terbuka terang. Bukan gelap, dia buntu. Kemana lagi ya? Saya cuma bisanya ini. Ya udah saya lakukan dulu apa yang saya bisa. Nanti kan datang jalan Allah berikutnya. Gitu. Dengan syarat fina. Apa makna fina di situ? Tahu fina? Fina Cirebon. Dan nonton? Tahu. Iya, tahu. Fina itu artinya karena kami, motivasi kalian tuh karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena kalian pengen cari dunia, keridhaan manusia, dipuji orang, dianggap segala macam. Tapi memang hanya karena Allah. Dan sesuai dengan aturan Allah. Jadi karena Allah dan sesuai aturan Allah. Itu makna fina. Di kami. Di dalam kami. Itu arti secara letterlek. Apa maksudnya ya Allah? Karena Allah dan sesuai dengan aturan Allah. Dari mana kita tahu aturan Allah? Belajar. Nah kalau enggak, kita mana tahu? Kita kan nanti kalian akan hadapi. Kami nerima. Boleh nggak ya kita menerima uang haram? Uang haram. Gimana caranya uang haram? Bunga bank riba orang mau nyumbang. Boleh nggak kita buat dibagi-bagikan ke TPA kita? Itu ilmu. Enggak sekarang jawabannya. Tapi itu contoh. Boleh ya? Boleh nggak? Nanti aja. Belajar terus. Karena belum ada juga kan? Belum datang kan? Nanti kalau ada baru nanya. Enggak, maksudnya sesuai dengan aturan Allah. Ya, sesuai dengan aturan Allah. Karena tidak mungkin kita mau berdakwah. Dakwahnya bagaimana? Nanti kita undang biduan, suruh joget. Itu bukan aturan. Itu sudah melimpang dari aturan Allah. Gitu contohnya. Baik, itu selesai itu ya. Jadi tolong dibaca semuanya, dibagikan, di-share ke grup, dan silakan dibagikan ke medsos-medsos kalian masing-masing. Diedisiasi dengan Canva, Capcut. Terserah kalian lah. Ya, masukin ke Instagram, masukin ke TikTok, apapun. Saya kok ngeliat kamu kayak cocok ngomong di TikTok deh kamu. Coba boleh dilatih nih. Ada artis mirip dia nih di TikTok. Apa saya coba? Itu memang itu pokoknya potensi-potensi yang ada manfaatkan. Semua orang potensinya beda-beda. Nah, jadi itu apa yang kita bisa ingat, persembahan kita kepada Allah. Persembahkan yang terbaik untuk Allah. Dah, itu saja yang bisa saya sampaikan.
saya nanti ada acara lagi. Kita tutup aja dulu, ya. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto-foto dulu ya.